dan nyaman biar ibadahnya bisa fokus. 3. Jangan tidur-tiduran. Nanti ketiduran. Jadi duduk yang manis ya. Oke? Jangan lupa siapkan Alkitab. Yang kelima, jangan lupa siapin alat tulis sama aktivitas yang udah dikasih sama mama sekolah minggunya. Shalom adik-adik, kembali lagi ke ibadah online sekolah minggu HKI Tanjung Priuk. Yeay! Nah, sebelum ini abang mau nyapa adik-adik dulu. Yang di pos Bojong mana suaranya? Yang di pos Tanah Merah? Yang di pos Gereja Pagi? Yang paling terakhir, yang paling banyak di pos Gereja Siang. Semoga adik-adik selalu baik-baik aja, tetap di rumah aja, selalu jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke adik-adik, sekarang kita mau angkat satu pujian, kita mau bersyukur atas pagi yang indah ini. Adik-adik, sikapnya yang rapi, duduk yang manis, kita mau angkat pujian. Selamat pagi Bapak. Iya Bapak. Adik-adik sekali lagi lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Rohku. Terima kasih atas anugerah Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu. Kita berdoa, mengucap syukur karena Bapa di sorga yang baik. Pada pagi hari yang indah ini Bapa, kami masih bisa bernafas, kami masih bisa bangun dari tempat tidur kami. Itu semua hanya karena berkat anugerah-Mu Bapa. Bapa yang baik, terima kasih atas kuasa-Mu yang luar biasa. Kami masih bisa beribadah pada saat ini juga, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Berkati adik-adik kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua ibadah bisa berjalan dengan baik dan juga adik-adik semua bisa memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Nah, terima kasih untuk Abang Gilbert. Adik-adik, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelum itu Kakak Dinda mau nyapa kalian dulu. Shalom adik-adik. Shalom. Sekali lagi ya, dengan suara yang lebih keras dan lebih lantang. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Nah, Kakak Dina mau tahu nih kabar kalian gimana? Kabar anak-anak Bojong, anak-anak Tanah Merah, sekolah minggu pagi, sekolah minggu siang. Kakak Dinda tanya dulu ya kabarnya. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi ya Kakak
abang-abang, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, sekarang kita mau nyanyi satu lagu pujian. Sebelum itu Kakak Dinda mau ajak kalian untuk bangkit berdiri. Laskar Kristus, siap! Nah, adik-adik, karena tadi kabarnya pada baik, kabarnya pada sehat, Kakak Dinda mau ngasih tahu nih, itu semua karena kita punya Allah yang besar, Allah yang kuat, Allah yang hebat, Allah yang selalu memberikan kita kesehatan. Nah, sekarang kita mau angkat satu pujian, kita mau nyanyi lagu Allahku besar, kuat dan perkasa. Ayo bang. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, oke. Sekarang adik-adik, karena adik-adik udah semangat banget nih buat ibadah, sekarang saatnya kita mau dengerin firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Ray. Tapi sebelum itu Kakak Dinda mau ajak kalian untuk angkat satu pujian. Kita mau nyanyikan lagu Walau Ku Tak Dapat Melihat. Ayo bang. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku.
atas kenyataan hidup. Namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Ya, terima kasih Kakak Dinda untuk lagu sebelum khotbahnya. Adik-adik, hari ini Abang Ray senang sekali karena Abang Ray dapat kesempatan lagi untuk bercerita firman Tuhan walaupun kita nggak bertemu secara langsung dan adik-adik masih ibadah di rumah. Tapi sebelum itu kita mau dengerin firman dulu ya. Abang Ray mau ngajak kalian untuk duduk manis, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat-Mu, karena kami boleh melakukan ibadah, tadi kami boleh bangun, kami boleh melakukan aktivitas kami sekarang Tuhan, itu semua karena kehebatan dan kebaikan Tuhan saja. Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, semoga kami boleh menjadi pelaku firman, bukan hanya pendengar. Tuhan berkati adik-adik yang ada di rumah. Semoga adik-adik tetap fokus, mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu siap mendengar. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Kiranya semuanya terjadi seturut kemauan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hai adik-adik. Oke, ketemu lagi ya sama Abang Ray. Nah, Abang Ray sebelum cerita firman Tuhan mau nanya dulu nih ke adik-adik. Minggu lalu siapa yang nonton video ibadah sekolah minggu? Angkat tangan coba. Wah, ternyata banyak ya. Abang Ray mau cerita dulu sedikit video minggu lalu. Kemarin yang cerita itu kan Kakak Lenta ya. Terus Kakak Lenta cerita ada Bapak Abraham. Bapak Abraham itu nama sebelum Bapak Abraham diganti. Nah, Bapak Abraham itu percaya sama janji Tuhan. Tema kita minggu lalu kan yakin pada janji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan gak pernah ingkar janji, adik-adik, hebat banget Tuhan itu. Nah, minggu ini Abang Ray mau cerita tentang kehebatan Tuhan lagi. Wah, Tuhan tuh benar-benar hebat banget ya adik-adik ya. Tuhan tuh luar biasa hebat. Tapi kenapa ya hebatnya hari ini ya? Coba kita mau cari tahu. Kita masih cerita tentang Bapak Abraham dan sekarang kita buka di Kejadian 18 ayat 1 sampai 10. Adik-adik silakan dibuka kitabnya Kejadian 18 ayat 1 sampai 10. Kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Kejadian 18 ayat 1 sampai 10. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit basuh kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biar ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya, dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu berkatalah kepadanya, "Di
Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Oke adik-adik, Abang Ray tahu kalimat-kalimat di Alkitab ini masih sulit untuk dipahami. Makanya Abang Ray juga sudah menyiapkan komik Alkitab untuk adik-adik di rumah supaya lebih paham memahaminya. Yuk silakan ditonton. Nah, ini gambar yang abang bilang adik-adik. Bapak Abraham yang lagi duduk itu ya. Bapak Abraham waktu itu sedang duduk-duduk di depan kemahnya. Dan pada waktu itu sedang panas terik. Nah adik-adik, zaman dulu, di zaman Bapak Abraham, orang-orang belum tinggal di dalam rumah kayak kita sekarang. Makanya Bapak Abraham tinggalnya di dalam kemah. Nah, waktu itu Bapak Abraham melihat ada 3 orang yang mendekat ke kemahnya. Bapak Abraham segera menghampiri mereka dan menyambut mereka dengan baik. Bapak Abraham juga menawarkan makanan dan minuman kepada mereka. Setelah Bapak Abraham menawarkan makanan dan minuman, Bapak Abraham pergi ke dalam kemah menghampiri istri Bapak Abraham. Dan Bapak Abraham berkata, "Segera buat roti dari tepung yang terbaik." Sehabis itu Bapak Abraham juga menyuruh orang-orangnya memasakkan daging lembu yang paling empuk dagingnya. Lalu Bapak Abraham juga menyiapkan susu kepada mereka. Setelah selesai, Bapak Abraham menawarkan kepada mereka adik-adik. Nah adik-adik, tadi adik-adik udah denger ya Bapak Abraham nyiapin apa aja. Yuk coba kita ulang. Yang pertama, daging lembu. Untuk kalian yang masih bingung, "Bang, daging lembu itu apa sih?" Nah, biar Abang Ray kasih tahu, daging lembu itu daging sapi. Lembu itu nama lain dari sapi adik-adik. Yang kedua tadi apa? Yang kedua, roti dari tepung yang terbaik. Yang ketiga ada susu. Nah setelah itu semua jadi, Bapak Abraham segera menghidangkan itu semua kepada 3 tamunya. Nah di gambar sebelumnya tadi adik-adik, kita udah melihat Bapak Abraham menghidangkan makanan kepada 3 orang tamunya. Ketika tamu-tamunya lagi makan, salah seorang dari mereka berkata bahwa mereka akan kembali lagi tahun depan dan mendapati Bapak Abraham mempunyai seorang anak laki-laki. Padahal ya adik-adik, Bapak Abraham itu udah tua banget dan istrinya Ibu Sarah juga udah tua banget. Nah mendengar hal ini, Bapak Abraham sedikit bingung, tapi percaya karena Tuhan pernah berkata demikian. Nah, tadi kita udah melihat Bapak Abraham sedang berbincang-bincang dengan 3 orang tamunya. Ternyata di balik kemahnya, Ibu Sarah juga mendengar perbincangan tersebut. Ibu Sarah juga mendengar bahwa Bapak Abraham akan mempunyai anak. Lalu Ibu Sarah tertawa. Kenapa? Karena Ibu Sarah dan Bapak Abraham udah sama-sama tua. Udah tua sekali dan tidak bisa mempunyai anak. Jadi Ibu Sarah berpikir bahwa mereka berdua tidak akan memiliki seorang anak. Nah, sampai situ dulu komik Alkitab kita. Selanjutnya Abang Ray akan jelasin lagi. Oke? Nah adik-adik, tadi kita udah nonton videonya, kita udah nonton komiknya tadi ya. Terus adik-adik udah tahu kan di dalam ceritanya tadi ada siapa aja tokohnya. Yang pertama ada Bapak Abraham, yang kedua ada Ibu Sarah, yang ketiga tadi ada 3 orang yang datang bertamu ke kemah Abraham. Nah adik-adik, tadi adik-adik udah lihat sendiri ya, ketika Bapak Abraham melihat ada 3 orang tamu di depan kemahnya
dia langsung berlari dan menyambut tamunya dengan begitu baik. Bahkan Bapak Abraham tadi, seperti Abang Ray udah ceritain di komik tadi, Bapak Abraham memberikan semuanya yang terbaik. Daging lembu dari anak sapi yang paling empuk. Terus yang kedua, diberinya roti dari tepung yang terbaik. Yang ketiga, diberi susu dan dadih. Dadih itu semacam susu yang udah dikentalin ya adik-adik. Nah, tadi Bapak Abraham itu begitu luar biasa baik ya. Dan ketika di tengah-tengah pembicaraan mereka, Bapak Abraham diberitahu bahwa tahun depan 3 orang tersebut akan kembali lagi. Untuk ngapain sih kira-kira? Nah katanya gini, tahun depan aku akan kembali dan aku akan mendapatkan engkau mempunyai anak laki-laki. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Bapak Abraham itu umurnya udah 99 tahun. Ibu Sarah umurnya 89 tahun. Tua banget ya adik-adik, udah opung-opung. Ya udah keriput. Tadi adik-adik udah bisa lihat sendiri gambarnya. Bapak Abraham jenggotnya panjang. Ibu Sarah tadi udah keriput semua. Nah adik-adik, kalau ibu-ibu udah 50 tahun, ibu-ibu itu udah gak bisa punya anak lagi. Karena udah mati tadi dibilang. Nah, Ibu Sarah itu umurnya berapa? 89 tahun. Wah, tua banget ya adik-adik. Makanya buat manusia gak mungkin tuh Ibu Sarah bisa punya anak lagi karena udah lewat dari 50 tahun. Dan Ibu Sarah juga ketawa dengar itu. Diketawain orang itu bilang, masa sih aku punya anak lagi? Kan aku udah tua, aku udah gak mungkin punya anak. Bapak Abraham juga demikian. Bapak Abraham sedikit bingung. Tapi Bapak Abraham yakin pada janji Tuhan. Tuhan mengulangi janjinya kepada Bapak Abraham untuk memberikan anak laki-laki kepada Bapak Abraham. Nah, hari ini kita mau belajar ya adik-adik. Kita mau belajar bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu yang Ia mau, yang Ia kehendaki dalam hidup kita. Nah, makanya nih tema kita hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, adik-adik mungkin bingung, Bang Ray, arti mustahil itu apa sih? Nih, biar Abang Ray kasih tahu. Mustahil itu artinya tidak mungkin. Misal, manusia mungkin gak menciptakan matahari? Gak mungkin kan? Manusia mungkin gak membangkitkan orang mati? Gak mungkin juga kan? Atau manusia mungkin gak berjalan di atas air? Itu gak mungkin juga adik-adik. Nah, itulah yang dimaksud mustahil. Tetapi mustahil gak buat Tuhan? Enggak, gak ada yang mustahil buat Tuhan. Kalau Tuhan bisa berkehendak cuma bilang, jadilah terang. Terang itu jadi. Begitu luar biasanya Tuhan kan adik-adik. Begitu juga Tuhan di dalam hidup Ibu Sarah. Kalau orang bilang, Ibu Sarah ini udah tua, Ibu Sarah ini udah gak bisa punya anak. Tapi kalau Tuhan bilang, Ibu Sarah, kamu akan punya anak. Ibu Sarah akan punya anak. Nah, luar biasa banget ya Tuhan itu adik-adik ya. Tadi seperti Abang Ray bilang, Tuhan udah tepat janji. Tuhan begitu luar biasa. Tuhan bisa melakukan apapun yang Tuhan suka. Kalau Tuhan segitu luar biasanya hebat, menciptakan alam semesta ini, menciptakan dunia ini, menciptakan kita semua, dan sesuatu yang tidak mungkin, seperti Ibu Sarah yang tidak bisa mempunyai anak, bisa punya anak. Begitu juga Tuhan di dalam hidup adik-adik. Tuhan bisa berkehendak apapun di dalam kehidupan adik-adik. Tapi kita harus percaya. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu luar biasa, ajaib, dan hebat. Nah, apakah percaya aja cukup? Enggak, percaya aja nggak cukup adik-adik. Kalau adik-adik misalnya Abang kasih contoh ya. Kalau adik-adik mau nilai bagus di sekolah, mau nilainya 100 semua, matematika 100, bahasa Inggris 100, IPA 100, semuanya 100. Tapi adik-adik nggak belajar, cuma percaya doang. Aku percaya kalau Tuhan ngasih aku nilai 100. Tapi adik-adik nggak belajar. Mungkin nggak adik-adik dapat nilai 100? Nggak mungkin. Kepercayaan kita harus diiringi dengan usaha supaya Tuhan berkenan menghendaki kita semua. Nah, adik-adik, Abang Ray juga punya contoh. Grazia, tadi yang nyanyi lagunya kita nyanyiin tuh yang di sebelumnya, walau ku tak dapat melihat.
Nih adik-adik, abang Ray kasih tahu. Grezia itu gak bisa melihat adik-adik, tapi dia bisa main piano dengan begitu bagusnya. Bagus banget. Adik-adik udah pasti sering dengar lagunya ya. Terus boleh dicari di YouTube videonya Grezia main piano, itu bagus banget. Nah adik-adik, bisa melihat aja main musik, belajar main musik itu susah. Abang Ray juga pernah belajar buat main musik dan belajarnya itu lama, susah. Nah, kalau adik-adik juga mau kayak Grezia itu nggak cuma percaya kalau dia bisa main musik adik-adik, tapi dia juga berusaha. Dia berusaha untuk bisa main musik, tapi dia juga percaya bahwa Tuhan memberikan talenta yang begitu bagus ke Grezia. Nah, makanya adik-adik bisa bercita-cita jadi apapun terserah adik-adik, tapi harus diiringi dengan usaha dan percaya kepada Tuhan supaya permintaan kita seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, begitu pula tadi kayak Bapak Abraham, dia nggak cuma percaya tapi dia juga mengusahakannya. Jadi kita juga mau belajar kayak Bapak Abraham. Yang pertama kita tadi mau belajar kayak Bapak Abraham, sesuai tema kita, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia percaya akan segala sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Nah, yang lainnya kita mau belajar keramahan dan kebaikan kayak Bapak Abraham. Nah, adik-adik, Abang Ray harap abang, adik-adik sekalian juga bisa melakukan firman ini. Tadi Abang Ray udah cerita ya. Pertama, kita harus percaya akan kuasa Tuhan. Yang kedua, kita juga harus berusaha. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan itu baik, Tuhan itu luar biasa hebat. Jadi serahkan semuanya ke Tuhan. Kalau Tuhan bisa menciptakan langit dengan mudahnya, begitu juga Tuhan bisa memberkati adik-adik, memberikan kehidupan yang baik pada adik-adik dengan begitu mudahnya. Maka serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Kita berdoa yuk. Tuhan, kami sungguh terkagum atas kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh terkagum atas kehebatan Tuhan. Tuhan dapat menjadikan semuanya dengan begitu baik. Dan Tuhan begitu hebat dan berkuasa dalam hidup kami. Kami belajar, kami ingin seperti Bapak Abraham pada hari ini Tuhan. Bapak Abraham percaya akan kuasa Tuhan. Yang kedua, Bapak Abraham juga mau berusaha. Yang ketiga, Bapak Abraham mau baik bahkan kepada orang yang tidak dikenalnya. Kami mau belajar meniru seperti Bapak Abraham. Ajari kami Tuhan, tuntun kami untuk menjadi serupa seperti Bapak Abraham yang begitu baik, yang begitu percaya akan kuasa Tuhan. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, kita akan menutup dengan lagu pujian yang akan dilanjutkan oleh Kakak Dian. Oke Kakak Dian, silakan. Terima kasih Abang Ray atas firman Tuhan yang boleh dibawakan untuk kita semua. Biarlah firman Tuhan yang boleh kita dengar tadi dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk meresponi firman Tuhan itu, mari kita bernyanyi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil seperti firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Ray. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil bagi keluarga Abraham. Silakan Abang. Aman.
mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Semua boleh lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa, semua boleh lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus baik, terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami semua. Kami boleh beribadah walau di rumah kami masing-masing. Kami boleh memuji muliakan nama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami dengar dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami yang seminggu yang lalu sudah melaksanakan sekolahnya Tuhan. Meskipun masih di rumah saja, biarlah Tuhan yang tetap menyertai mereka. Tuhan memberikan kepintaran kepada mereka, Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka, agar mereka dapat melaksanakan tugas tanggung jawabnya sebagai anak sekolah yang baik, Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk para orang tua kami, papa kami, maupun keluarga kami. Tuhan juga yang memberkati setiap pekerjaan mereka, Tuhan memberkati kesehatan mereka, agar setiap apapun yang mereka kerjakan, Tuhan dapat menyertai dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk guru-guru sekolah minggu, untuk para pelayan Tuhan di gereja, biar kami sebagai guru-guru sekolah minggu dapat melaksanakan tugas tanggung jawab kami sebagai pelayan Tuhan dengan baik, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para pemerintah kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah, para presiden kami, dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan, biar juga Tuhan yang memberikan kebijaksanaan kepada mereka, agar mereka dapat melakukan tugas tanggung jawabnya dengan baik, agar dapat bangsa kami, bangsa Indonesia ini menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para medis yang sedang bekerja keras Tuhan di garda terdepan dengan wabahnya COVID-19 ini. Tuhan Yesus, biarlah wabah ini cepat berlalu agar kami dapat melakukan tugas kami seperti semula. Tuhan, berkati dan jagai kami semua agar terhindar dari wabah ini. Tuhan Yesus, lindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas semuanya ini. Ampuni kami ketika kami melakukan kesalahan, baik kepada orang tua kami, kepada teman kami atau sesama kami, terlebih kepada Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, agar kami dapat menerima berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Aktivitas. Oke adik-adik, waktunya untuk aktivitas. Yeay! Nah adik-adik, sesuai dengan tema firman Tuhan tadi yang sudah dibawakan oleh Abang Ray, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Aktivitas kita minggu ini adalah bernyanyi. Ya, nah jadi adik-adik entah kelas kecil entah kelas besar, ya boleh gabungan aktivitasnya kalian bernyanyi. Ya, bernyanyi lagu apa Bang? Lagunya boleh pilih. Ya, lagunya adalah lagu yang ada di ibadah kita tadi. Yang pertama lagunya Walau Ku Tak Dapat Melihat. Ya, yang kedua Bagi Tuhan Tidak Ada Yang Mustahil. Ya, adik-adik pilih salah satu saja ya. Ya, jadi pilih salah satu saja yang mana yang menurut adik-adik paling suka. Ya, lagunya direkam, nyanyinya boleh sama adiknya, boleh sama kakaknya,
Atau boleh juga bareng sama mama atau papa, ya. Direkam yang bagus adik-adik ya. Nanti setelah selesai aktivitasnya boleh dikirimkan ke WhatsApp grup Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk atau dikirimkan ke Facebook Sekolah Minggu HKI Tanjung Priuk, ya. Nah, Abang Nopal mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah kirimkan aktivitasnya dari minggu-minggu yang sebelumnya, ya. Terima kasih yang sudah mengirimkan aktivitas, yang tidak pernah absen mengirimkan aktivitas. Yang belum, ayo silakan, Abang Nopal tunggu, ya. Guru-guru sekolah minggu semuanya tunggu mau melihat aktivitasnya adik-adik sekolah minggu, ya. Nah, jadi nanti aktivitasnya akan ditampilkan di video ibadah online. Oke adik-adik. Nah, sekarang kita mau melihat nih teman-teman yang sudah, adik-adik yang sudah kirimkan video aktivitasnya, ya, yang sudah kirimkan aktivitasnya dengan tema minggu lalu, yaitu Aku Percaya Kepada Janji Tuhan. Oke adik-adik, mari sama-sama kita saksikan. Silakan. Tema minggu ini, aku yakin pada janji Tuhan. Amin. Tema minggu ini, aku yakin pada janji Tuhan. Amin. Halo, aku yakin pada janji Tuhan. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegangan pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Terima kasih. Yakin pada janji Tuhan. Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Saya yakin kepada janji Tuhan. Etapa minggu ini, aku yakin pada janji Tuhan. Amin. Aku yakin janji pada janji Tuhan. Shalom, Tuhan itu. Hari ini kita yang hafalan dulu ya, dari Imo. Aku yakin pada janji Tuhan. Oke. Aku Ibrani 10 ayat 29. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Adik-adik, sudah dilihat ya, tadi semua aktivitas yang sudah adik-adik kirimkan dari yang minggu lalu, itu keren-keren sekali. Jadi bagi yang sudah mengirimkan, terima kasih banyak. Nanti dikirim lagi ya aktivitas hari ini dan juga yang minggu-minggu berikutnya. Nah yang belum, yang rajin bikin aktivitasnya. Minggu ini kan bernyanyi tuh, dikirim, direkam yang bagus, dikirim lewat WhatsApp orang tua, juga di Facebook Sekolah Minggu, atau juga dikirim langsung ke kakak sekolah minggunya ya. Nanti aktivitas itu semua akan dimasukkan dalam YouTube channel Sekolah Minggu, jadi semuanya bisa lihat gitu ya. Jadi yang semangat. Nah ini kan sudah masuk sekolah nih, sekolah online dari rumah. Jadi pesan dari semua kakak-kakak Sekolah Minggu, tetap semangat di rumah, walaupun merasa bosan, gak bisa kemana-mana, tapi semangat. Coba cari aktivitas di rumah yang berguna, begitu ya. Belajar yang rajin, bantu mama papa, juga berdoa dan beribadahnya juga rajin ya.
Sekali lagi kalian ingetin adik-adik ya, kalau keluar rumah pakai masker jangan lupa ya, sering-sering cuci tangan pakai sabun atau pakai hand sanitizer ya, makan yang teratur, tidur juga teratur ya, supaya imunnya bagus. Nah, adik-adik yang kekasih, terima kasih ya yang sudah menyaksikan YouTube channel Sekolah Minggu Raya Tanjung Priok. Yang belum subscribe, di subscribe ya, di komen dan di like, karena itu adalah milik kita semuanya. Dan akhirnya kalian akan mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati, sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.